Kalau kita telaah dari ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, sampai ke bawah, di ayat 183 ini Allah menjelaskan tentang kewajiban berpuasa bulan Ramadan. Bagaimana tata caranya dijelaskan oleh Allah. Seperti umat-umat sebelum kalian, meskipun nanti ada perubahan-perubahan hukum. Di antaranya Umar bin Khattab pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubkian, menangis. Apa yang ditangisi oleh Umar bin Khattab? Dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya di malam hari bulan Ramadan. Malam hari bulan Ramadan. Lalu diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tentang boleh bagi orang muslim melakukan hubungan seksual dengan pasangannya di malam-malam bulan Ramadan, sehingga puasa kita berbeda dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Ada pula sahabat Nabi yang ketemu dengan Nabi di waktu siang hari, lemas. Nabi tanya, kenapa nggak sempat sahur? Loh, kenapa nggak sempat sahur? Tadi habis berbuka, tidur bentar, ketiduran. Bangun-bangun jam 9, jam 10 malam lah. Hari itu syariat berpuasa apabila sudah tidur bangun imsak. Itulah syariat terdahulu. Kita ini habis berbuka tadi, kalau tidur sekarang, nanti bangun jam 9, bangun jam 10, bangun jam 11, itu adalah waktu imsak sampai nanti berbuka puasa. Masya Allah. Lalu turun pula lah ayat Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan minumlah kalian, kata Allah, sampai jelas bagimu warna benang hitam, warna benang putih. Sahabat tadi yang baca ini ayat, ketika malam dia ambil benang hitam, ambil benang putih, bawa keluar. Bisa bedain apa belum? Ternyata belum. Masuk lagi, makan lagi. Kenapa? Belum faham cara memahamin ayat. Lalu keesokan harinya dijelaskanlah oleh Nabi, benang hitam itu adalah maksudnya malam, benang putih adalah maksudnya siang. Sampai jelas mana batasan siang, mana batasan malam, yaitu fajar. Jadi bahasa majaz Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam difahami oleh para sahabat atau sebagian sahabat hari itu dengan makna yang tidak majazi. Jadi kalau kita lihat runutan ayat ini, pertama Allah turunkan, kalian wajib puasa seperti umat terdahulu. Meskipun belakangan Nabi kasih perbedaan-perbedaan. Nabi katakan, tasahharu, makan sahur kalian. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Cuma kita dari kecil dibiasakan oleh ibu kita, nah bangun sahur biar besok ndak haus, biar besok ndak lapar. Ternyata jam 10, jam 11 kita udah haus dan lapar. Ayo nah sebentar lagi imsak, minum lagi, kita minum lagi secangkir lagi, segelas lagi. Ternyata yang kita minum terus dikeluarkan oleh kantong kemih, karena ada batasan penampungan yang apabila lebih dia pasti akan keluar. Padahal spirit sahur itu adalah barokah. Nah, di ayat selanjutnya Allah katakan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran turun. Baik itu turun dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia, dan juga dari langit dunia sampai ke bumi. Dari Lauhil Mahfuz turun duf'ah wahidah, sekaligus 30 juz turun kepada langit dunia. Dari langit dunia turun berangsur-angsur sedikit-sedikit, lebih kurang 22 tahun sekian bulan. Turun berangsur-angsur, dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun di tanggal 17 Ramadan. Sehingga kita memperingati nuzul Quran di tanggal 17 Ramadan. Sebagian wilayah
terkhusus negara Mesir memperingati nuzul Quran di malam 27 Ramadan karena mereka memperingatinya turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, turun yang sekaligus 30 juz 114 surat. Kita peringatin yang turun secara berangsur-angsur, secara sedikit-sedikit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan konteks kejadian hari itu, seperti ayat yang sedang kita bincang. Allah ingin di bulan Ramadan kita puasa, Allah ingin di bulan Ramadan kita akrab dengan Al-Quran. Al-Quran tidak saja pembacaan biasa, bagus kita baca Al-Quran, baca biasa, ada juga baca tadabbur, penghayatan. Ada juga baca tafakkur dengan pemikiran. Sehingga kalau kita telaah dari ayat Allah, apapun profesi kita, ada ayat yang nyambung. Kita seorang dokter nyambung, kita seorang ayah nyambung, seorang ibu nyambung, seorang pelaut nyambung, petani nyambung, polisi, semua apapun profesi kita, khususnya yang baik-baik, nyambung dengan ayat Al-Quran. Mau jadi pemimpin, mau jadi pengikut, mau jadi apapun, nyambung dengan ayat Al-Quran. Sehingga pembacaan bukan pembacaan lisan saja, tapi bisa pembacaan tadabbur dan tafakkur. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala di runutan ayat bawah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadaku, wahai Muhammad, jawablah kepada mereka, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa orang yang meminta kepadaku. Janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah mengingkari janjinya. Allah janji akan kabulkan, pasti Allah kabulkan. Allah suruh minta, ku kasih pahala. Kamu minta, bisa kamu dapat hasilnya, bisa dapat pahalanya, double. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Yahudi bertanya. Kata Ibnu Abbas, datang Yahudi kepada Rasulullah, ya Muhammad, katamu antara bumi dengan langit pertama masirah khamsumi'ah sanah, perjalanan 500 tahun. Langit kedua, langit ke-1, langit kedua 500 tahun, kedua, ketiga 500 tahun, sampai ke langit ke-7. Lalu bagaimana kalian berdoa kepada Allah? Apakah jarak sejauh itu Allah mendengar doa kalian? Diijabahlah oleh Allah. Dijawablah oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, wahai Muhammad, jawablah, aku dekat. Orang-orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi ada syaratnya kata Allah, patuh dululah kalian kepadaku. Patuhlah kepadaku. Apa di antara syarat doa kita makbul? Dijaga makanan. Dijaga makanan. Nabi SAW pernah memberikan nasihat kepada Sa'ad. Ya Sa'ad, atib at'amak. Jaga makananmu wahai Sa'ad. Takun mustajabud da'wah. Kamu akan mendapatkan doa yang mustajab. Ini introspeksi diri kita, Pak. Ramadan momen kita menjaga makan. Tidak saja makanan yang sifatnya halal zatiyah, tapi juga halal sababiyah. Zatiyah memang zatnya memang halal, sababiyah dapatnya juga dengan cara yang halal. Ada makanannya zatnya halal tapi cara mendapatkannya haram. Kita jaga di bulan Ramadan. Dengan menjaga makanan, insya Allah takun mustajabud da'wah. Insya Allah kita mendapatkan doa yang mustajab. Puasa Ramadan, bersahabatlah dengan Al-Quran dengan berbagai macam cara pembacaannya. Kemudian kita lanjutkan dengan doa kepada Allah, termasuk mengikuti rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.